Ways, Lingkar Gagasan Perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Women Ways, Lingkar Gagasan Perempuan, podcast yang dirilis oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kekerasan masih kerap terjadi di sekitar kita. Salah satu hasil penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menyatakan bahwa kekerasan, baik kekerasan seksual maupun kekerasan lainnya, sering terjadi di ruang privasi atau bahkan di ruang publik, di pasar, di terminal, di tempat wisata, di instansi pemerintah, NGO, lembaga, atau bahkan di rumah. Di tempat kita berpulang sering terjadi kekerasan. Dan tak jarang korban kasus kekerasan sering mengalami trauma yang berat. Tentunya dunia internasional, negara, atau bahkan agama hadir di tengah-tengah kita untuk menyelamatkan warganya, untuk melindungi umatnya dari berbagai kasus kekerasan. Bagaimana Islam memandang, mengatur, dan memposisikan kekerasan? Hadir di tengah-tengah kita Profesor Dr. Muhammad Fauzi. Beliau adalah penulis fikih anti kekerasan seksual, Dekan Fakultas Dakwah di UIN Semarang. Assalamualaikum Prof, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik. Dan juga telah hadir di studio podcast Women Ways, Lingkar Gagasan Perempuan, Dr. Khalilur Rahman, MHI, dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya. Beliau juga sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya. Assalamualaikum Pak Khalilur, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu, alhamdulillah sehat. Iya. Bicara tentang kekerasan, sesuatu yang kita takuti terjadi di sekitar kita. Meskipun kadang kekerasan dan sesuatu yang kita takuti itu bahkan terjadi dan dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga inti kita, dan beliau ada di rumah kita. Nah, bagaimanakah Indonesia atau negara kita melindungi warganya dengan cara mengatur atau membuat aturan-aturan tentang kekerasan atau khususnya kekerasan dalam rumah tangga? Ya, ini menarik sekali pembahasannya tentang kekerasan dalam rumah tangga. Sebelumnya saya ingin melaporkan hasil penelitian saya berdasarkan laporan Komnas Perempuan tahun 2021, di mana ini sebenarnya merupakan laporan dari tahun sebelumnya. Di laporan tersebut ada hal yang menarik menurut saya. Di laporan itu disampaikan ada 8.234 kasus kekerasan. Jadi secara umum ada 8.234. Menariknya 79%-nya atau sekitar 6.480 kasus itu terjadi dalam lingkungan rumah tangga. Artinya kalau seharusnya rumah tangga itu sebagai tempat anak, istri, suami itu aman, menjadi tempat berlindung bagi anggota keluarga, ternyata pada faktanya justru kekerasan hadir ada di dalam rumah tangga itu sendiri. Makanya sangat tepat di Indonesia ini di tahun 2004 ya, sudah lama sebenarnya aturan ini, yaitu tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau disingkat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Ini mengatur begitu detail bagaimana kekerasan dalam rumah tangga ini jangan sampai terjadi. Memang di aturan yang lain, misalnya di KUHP itu juga sudah dibahas, tapi mungkin perlu undang-undang khusus yang memang fokus di bidang undang-undang di bidang kekerasan dalam rumah tangga. Maka Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 ini hadir untuk
mengawal gitu ya, menjaga agar anggota dalam rumah tangga ini merasa aman. Karena kita akui bersama, sebuah negara yang sukses dimulai dari masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik dimulai dari keluarga yang baik. Ketika keluarganya merasa aman, tentram, nyaman, maka insya Allah akan terus berkembang menjadi masyarakat yang baik dan akan terus berkembang menjadi negara yang baik. Maka undang-undang ini mengatur mulai dari macam-macam bentuk KDRT itu seperti apa, cara penanganannya seperti apa, hukumannya seperti apa, dan lain-lainnya. Selain itu, sebenarnya masih banyak aturan-aturan lain yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Misalnya ini Bu ya, ini yang menarik menurut saya. Di SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022 menjelaskan begini, bahwa kalau di KHI, di kompilasi hukum Islam itu kan dijelaskan salah satu penyebab perceraian itu adalah ketika terjadi perselisihan terus-menerus. Jadi cekcok antara suami istri nggak bisa didamaikan, maka itu menjadi salah satu alasan perceraian, gitu kan. Nah, lalu dijelaskan lebih spesifik lagi di SEMA nomor 1 tahun 2024, alasan cekcok dalam rumah tangga itu apakah satu hari cekcok bisa langsung cerai atau tidak, gitu kan. Apalagi sekarang sedikit-sedikit viral, apakah bisa langsung diceraikan? Ternyata dijelaskan harus nunggu 6 bulan. Jadi kalau sudah 6 bulan terjadi cekcok atau pisah ranjang selama 6 bulan, maka itu boleh mengurus perceraian. Cuman pada faktanya, bagaimana kalau percekcokannya itu karena KDRT, kan begitu Bu ya? Mosok harus nunggu 6 bulan lah, apa nggak bonyok-bonyok itu ya, istri khususnya kalau mau bercerai, mau mengajukan ke pengadilan harus nunggu 6 bulan. Nah, yang menarik, SEMA nomor 3 tahun 2023 itu ada penjelasan tambahan, kecuali pada kasus KDRT. Jadi kalau ada KDRT, percekcokan karena KDRT, tidak harus nunggu selama 6 bulan, kelamaan, bisa meninggal duluan. Maka ketika terjadi KDRT, boleh secepatnya melapor ke pengadilan agama. Dari segi perdatanya ini Bu ya, karena di hukum itu kan ada perdata, ada pidana. Perdata artinya tidak berkaitan dengan hukuman-hukuman. Jadi kalau kaitan perdata, ya bisa minta cerai, gitu kan, intinya begitu. Dan itu nggak harus nunggu 6 bulan. Kemudian bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu apa Pak, yang sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia ini? Ya, dijelaskan juga di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2024 itu 2004 ya, bukan 2024, 2004 tentang penghapusan KDRT. Ada 4 macam ya, ada 4 macam kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama adalah fisik, dan ini mungkin yang sering kita lihat, maksudnya kita lihat di media sosial atau barangkali di kalangan artis itu Bu ya. Beberapa hari ini atau beberapa bulan kemarin mungkin rame tentang artis yang wajahnya lebam karena dipukul oleh suaminya dan lain-lainnya. Itu yang pertama, fisik, dan itu memang yang paling kelihatan, yang paling mudah dilihat ya kekerasan secara fisik, entah dipukul, ditendang atau di apapun seperti itu. Yang kedua, kekerasan fisik, psikis. Jadi kekerasan itu tidak hanya fisik, tapi bisa kekerasan psikis. Misalnya apa? Ya bisa jadi bullying dari suami kepada istrinya, atau sebaliknya ya, dari istri kepada suaminya. Jadi bisa verbal, bisa masuk. Bisa verbal, bisa masuk pada kekerasan psikis yang membuat dirinya itu merasa down atau merasa trauma, selalu dikata-katakan, bahkan mungkin kalau anak Gen Z sekarang selalu dibanding-bandingkan. Misalnya dia dibanding-bandingkan dengan siapa, dibanding-bandingkan dengan temannya, sehingga psikisnya menjadi down, menjadi rapuh gitu ya. Dan itu betul-betul sangat-sangat mengena kepada psikisnya. Itu bisa masuk kekerasan dalam KDRT ya. Yang ketiga adalah seksual. Nah, ini menarik, bisa dieksplor lebih dalam nanti. Jadi kekerasan itu juga bisa terjadi pada kekerasan seksual. Yang keempat adalah penelantaran rumah tangga, ya ditinggal tanpa diberi nafkah misalnya, tanpa alasan yang jelas dan lain-lainnya. Jadi 4 hal ini yang diatur di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 seperti itu. Iya. Menarik Pak Dr. Holilur ya. Termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga itu adalah kekerasan seksual. Relate banget dengan buku karya Profesor Dr. Muhammad Fauzi MAG tentang fikih anti kekerasan seksual. Nah, ternyata
di dalam agama pun, tak hanya peraturan internasional dan nasional negara kita, agama pun juga mengatur tentang kekerasan seksual. Betul. Nah, seperti buku fikih anti kekerasan seksual ini ada banyak isinya sangat bagus. Di dalamnya ada kekerasan seksual, perspektif global dan lain sebagainya, jenis bentuk kekerasan seksual, dan hingga pola relasi seksual dan isu kekerasan seksual dalam fikih. Nah, ini sepertinya dua isu yang memang sangat-sangat relate antara Pak Holilur dan Prof Fauzi ini. Melihat buku yang sangat bagus ini, kita juga perlu mengetahui bersama tentang apa yang melatari buku ini sehingga buku ini hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah maraknya kasus kekerasan seksual. Prof Fauzi, apa yang melatar belakangi ditulisnya buku fikih anti kekerasan seksual ini? Saya akan menyampaikan gagasan tentang buku saya yang berjudul Fikih Anti Kekerasan Seksual. Buku ini diilhami banyaknya kasus kekerasan seksual yang sudah sangat miris dan memprihatinkan kita semua, karena itu terjadi di dunia pendidikan, bahkan di dunia pendidikan quote and quote pendidikan informal, termasuk di pesantren. Meskipun ini case by case, tetapi itu sangat memprihatinkan kita. Nah, dari kasus-kasus itu memberi inspirasi saya untuk menulis sebuah gagasan dengan judul Fikih Anti Kekerasan Seksual ini. Mengapa? Karena saya pikir fikih kita kaya dengan khazanah-khazanah yang perlu digali, dielaborasi dari karya-karya ulama-ulama pendahulu, baik dari kitab-kitab fikih babon maupun non-babon, dari lintas madhab, termasuk karya-karya ulama mutaakhirin atau kontemporer. Nah, setelah kita kaji, ternyata kekerasan seksual yang pada intinya adalah hubungan pemaksaan secara sepihak, meskipun belum sampai pada tataran hubungan seksual, ini ternyata setelah kita gali banyak rumusan-rumusan yang telah digagas oleh ulama-ulama kita. Nah, sebelum masuk ke situ, buku saya ini saya awali dengan bagaimana regulasi baik pada tataran global maupun pada tataran nasional. Kita sudah kaya dengan aturan-aturan yang mengatur tentang bagaimana kekerasan seksual itu supaya dihindarkan tidak terjadi di dalam dunia dan di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, misalnya ada dalam skala yang lebih global, ada tentang hak asasi manusia, karena perbuatan kekerasan seksual itu adalah menciderai hak asasi manusia. Kemudian ada ICCPR, kemudian ada konferensi Nairobi, kemudian deklarasi Kairo, kemudian Beijing Platform for Action. Ini pada level global. Tetapi pada level nasional kita juga sudah ada berbagai peraturan, ya misalnya undang-undang yang baru dilahirkan pada 2022 tentang PPKS. Kemudian di internal Kementerian Agama juga dilahirkan sebuah permenak. Ini semuanya adalah untuk mengantisipasi dan kemudian menjadi kuratif pemberian sanksi ketika perbuatan itu benar-benar terjadi. Ini saya kira pada bagian pertama yang perlu kami sampaikan. Untuk selanjutnya nanti akan kita ulas lebih lanjut di dalam buku ini terkait bagaimana pola relasi seksual antara laki-laki dan perempuan. Terima kasih. Baik,
Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Prof. Fauzi, dan sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Khalilur Rahman bahwa ada berbagai aturan tentang kekerasan. Nah, bagaimana Islam membuat aturan atau rambu-rambu tentang relasi seksual antara laki-laki dan perempuan juga dibahas secara tuntas dalam buku fikih anti kekerasan seksual. Prof. Fauzi, bagaimana Islam membuat aturan atau rambu-rambu tentang pola relasi antara laki-laki dan perempuan? Ya, terima kasih. Di dalam buku ini saya paparkan terkait bagaimana sebenarnya Islam membuat rambu-rambu terkait relasi seksual antara laki-laki dan perempuan. Ya. Yang pertama, bahwa ada hubungan-hubungan di dalam Islam yang dilarang. Misalnya hubungan sesama jenis, kemudian larangan untuk melakukan hubungan di luar nikah. Kemudian Islam menjadikan pernikahan itu sebagai satu-satunya sarana untuk menyalurkan nafsu seksual yang telah diberikan oleh Tuhan. Jadi disebut dengan mitsaqon ghalidho. Nah, oleh karena itu hubungan-hubungan seksual atau perbuatan-perbuatan seksual yang keluar dari aturan-aturan yang digariskan oleh Islam, yang pada intinya pertama adalah dilakukan secara sepihak tanpa adanya konsen, ya, tanpa adanya persetujuan, atau adanya persetujuan tapi hubungan itu dilakukan dalam relasi kuasa yang tidak seimbang, ya, misalnya quote and quote antara guru dan murid, antara dosen dan mahasiswa, quote and quote antara kasus oknum, ya, misalnya di sebuah pesantren, dalam tanda petik kiai memaksa kepada santrinya, meskipun itu dilakukan atas dasar persetujuan, ini termasuk kekerasan seksual karena relasi kuasanya adalah tidak seimbang. Nah, bagaimana fikih mengatur itu? Kalau kita kembalikan kepada fikih, maka perbuatan-perbuatan pidana atau jinayah ini secara garis besar bisa dikategorikan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah perbuatan jinayah hudud, di mana perbuatan jenis-jenis perbuatannya itu sudah ditentukan, kemudian sanksi dan hukumannya sudah ditentukan juga. Yang kedua adalah qisas diyat, dan yang ketiga adalah takzir. Nah, di mana posisi kekerasan seksual kalau kita kembalikan kepada aturan-aturan normatif fikih jinayat ini? Berdasarkan kajian dan penelusuran terhadap referensi-referensi yang ada, kami menyimpulkan bahwa kekerasan seksual itu pertama bisa dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana jinayah hudud dan bentuk khirobah, bahkan itu seperti Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutnya seperti itu. Artinya perbuatan melawan hukum yang luar biasa. Kalau khirobah itu yang sering dalam literatur-literatur yang ada itu ada yang menerjemahkan dengan perampasan. Perampasan dalam ini adalah perampasan hak seksual dari seseorang. Nah, karena itu masuk hudud, maka sanksinya adalah luar biasa, termasuk zina yang didahului dengan atau disertai dengan perampasan hak itu. Yang kedua, bisa juga dimasukkan dalam kategori qisas diyat, ketika perbuatan kekerasan seksual itu disertai dengan pelukaan kepada korban, sehingga pelaku bisa dijatuhi dengan hukuman qisas diyat itu. Nah, ini dalam literatur-literatur fikih jinayat yang ada. Terima kasih. Menarik sekali ini ya, pemirsa. Di dalam sebuah rumah tangga yang sudah ada hubungan antara suami istri, yang sudah ada pernikahan, ada perkawinan dalam rumah tangga tersebut, masih bisa terjadi kasus kekerasan seksual. Begitu Pak Khalilur ya? Betul. Masih mungkin terjadi ya? Terjadi. Nah, bagaimanakah Islam mengajarkan atau mengatur atau memandang kekerasan seksual dalam sebuah rumah tangga? Ya, terima kasih Bu Lili. Kalau kita mendengar aturan dalam pernikahan gitu ya, seakan-akan bayangan kita yang namanya suami istri halal.
Apalagi ada stigma kalau suami itu ketika sudah menikah dengan istrinya, dia halal melakukan apapun terhadap istrinya. Kan ada stigma seperti itu ya. Bebas melakukan apapun dan istri harus manut, harus taat kepada suami. Tapi ternyata dalam kajian hukum Islam, khususnya berkaitan dengan fikih munakahat, ternyata dalam kasus hubungan seksual suami istri ternyata juga ada aturan-aturannya. Tidak boleh suami menerobos aturan-aturan ini, walaupun dalam tanda kutip tadi sudah halal gitu ya. Misalnya, apakah istri itu wajib melayani permintaan suami, hubungan seksual suami dalam hal apapun? Ternyata dalam kajian hukum Islam, dalam fikih munakahat dijelaskan secara umum iya, tapi tentu ini dalam kondisi umum, kondisi normal. Dalam beberapa kasus, maka istri boleh dalam tanda kutip menolak permintaan suami dalam hubungan seksual. Misalnya apa? Istri boleh menolak ketika istri sedang haid atau nifas misalnya. Tentu ini aturan yang sudah sangat dipahami harus sifatnya harus ya. Bahkan saya pernah mendengar ada satu kasus ya begitu, suami tidak mau tahu, mungkin dengan stigma itu tadi bahwa apapun yang dikatakan suami wajib ditaati gitu ya, sehingga walaupun dalam keadaan haid istri harus mau, begitu kata suami. Padahal ini aturannya jelas, ketika istri sedang haid, sedang nifas, maka permintaan hubungan seksual dari suami ini harus ditolak. Dan penolakannya bukan menjadi nusus bagi istri, bukan menjadi pembanggangan bagi istri. Kenapa? Karena penolakannya ini sesuai dengan aturan yang ada. Yang kedua, misalnya dijelaskan ini dalam kitab karya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, juz 7 halaman 335. Salah satu alasan istri boleh menolak hubungan seksual dari suami adalah jika hubungan seksual itu bisa menyakiti atau membahayakan. Nah, ini menarik pernyataan dari Profesor Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu. Ketika hubungan seksual itu potensi menyakiti dan membahayakannya ada, tentu kan bahaya atau menyakiti itu kan tidak pernah diketahui sebelum terjadi kan begitu. Tapi setidaknya potensi itu ada. Misalnya istri sedang dalam keadaan sakit misalnya, mohon maaf, hubungan suami istri itu kan terjadi ketika ada yang namanya sama-sama mau, dan di situ prosesnya tidak begitu saja. Misalnya ketika istri tidak mau misalnya, itu kan kadang, mohon maaf, itu kan sulit, melakukan hubungan seksual itu kan sangat sulit, dan itu ketika dipaksa tentu akan menyakiti istri. Nah, ketika istri sedang sakit misalnya, sakit parah yang memang menurut medis nggak mungkin melakukan itu, atau dalam kondisi tertentu yang memang ketika akan melakukan hubungan suami istri itu akan berdampak bahaya, menyakiti kepada istri, kalau menurut Profesor Dr. Wahbah Zuhaili itu juga boleh ditolak oleh istri. Nah, ini yang saya katakan, potensi kekerasan seksual dalam rumah tangga terjadi ketika istri atau suami mengajak hubungan seksual kepada istri di waktu atau di kondisi di mana hal itu bisa membahayakan. Sudah tahu posisinya istri sedang sakit parah misalnya, atau sakit yang mana tidak bisa melakukan aktivitas seperti itu, atau karena capek yang luar biasa yang sangat-sangat tidak mungkin melakukan hal itu misalnya, dan itu dipaksa oleh suami, maka ini bisa digolongkan sebagai kekerasan seksual. Dan ini istri boleh, sekali lagi, boleh menolak ajakan suami, dan penolakan ini tidak terkategorisasi sebagai nusus atau pembanggangan istri, karena ajaran agama itu jelas. Di dalam hadis misalnya dijelaskan la dororo wala diroro, tidak boleh membahayakan baik kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Ini hadis sangat-sangat umum sekali dan masuk dalam berbagai kajian fikih, termasuk hubungan seksual antara suami istri. Baik, di dalam buku fikih anti kekerasan seksual ini juga menyinggung dan membahas apa yang telah diuraikan oleh Pak Dr. Holilur, yaitu tentang bagaimana bentuk-bentuk dan jenis-jenis kekerasan seksual dalam rumah tangga gitu ya. Dan di dalam buku ini, karena ini adalah kajiannya tentang fikih, maka dibahas juga tentang bentuk-bentuk dan jenis kekerasan seksual menurut fikih. Prof. Fauzi, ternyata dalam rumah tangga banyak terjadi kasus kekerasan seksual di mana seseorang sudah
menjadi suami istri yang sah. Nah, bagaimana perspektif fikih melihat jenis-jenis dan bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga? Apakah ada atau bagaimana? Ya, terima kasih. Kita lanjutkan kembali diskusi dan bincang-bincang kita tentang fikih anti kekerasan seksual. Sebelum saya sampaikan bentuk-bentuk dan jenis-jenis kekerasan seksual yang ada dalam literatur fikih kita, sebenarnya Islam melalui fikih kita itu sudah melakukan upaya preventif. Bagaimana supaya tidak terjadi kekerasan seksual? Misalnya Islam mengajarkan tentang tertib berbusana. Islam melarang laki-laki masuk ke tempat yang dihuni hanya oleh perempuan. Bagaimana Islam melarang seseorang untuk cerita vulgar tentang persenggamaan, termasuk bahkan di internal keluarga dekat. Ini dengan al-mufakharah bil jima. Ini semuanya adalah langkah-langkah preventif Islam dalam hal ini fikih supaya tidak terjadi kekerasan seksual. Nah, bentuk-bentuk dan jenis-jenisnya setelah saya melacak dalam kitab-kitab fikih salah maupun yang ditulis oleh ulama-ulama modern, ternyata banyak ditemukan di sana term-term yang asik dan luar biasa, ya. Karena pada intinya kekerasan seksual itu adalah dilakukan secara sepihak, maka relasinya adalah pelaku dan korban, ya. Artinya yang akan dijatuhi sanksi adalah hanya pelakunya, sementara korban itu tidak dikenakan sanksi. Nah, ada beberapa term, misalnya madunal wiqa, atau kekerasan seksual yang tidak sampai pada tataran hubungan seksual. Bahkan ada term yang lebih luas, istilahnya itu al-fi'lul fadhih. Kalau dalam term sekarang mungkin semacam perbuatan tidak senonoh. Artinya yang mempermalukan atau menghilangkan, merampas hak psikologi dari korban itu, sehingga korban merasa malu dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku itu. Al-fi'lul fadhih, perbuatan yang tidak senonoh, ya. Nah, ini beberapa term, dan untuk lebih lengkapnya nanti bisa dibaca di dalam buku saya Fikih Anti Kekerasan Seksual ini. Menarik sekali ini bahasan tentang bentuk-bentuk dan jenis-jenis kekerasan seksual menurut fikih. Dan kekerasan seksual yang terjadi di dalam, baik dalam rumah tangga maupun kekerasan seksual atau kekerasan yang lainnya di luar rumah tangga, ini perlu sebuah contoh gitu ya. Contoh yang baik agar tidak terjadi kekerasan seksual itu. Nah, bagaimana Islam memberikan uswah atau contoh keluarga atau berumah tangga yang baik ini sehingga terjauh dari kasus atau terjadinya kekerasan seksual? Pak Dr. Khalilur. Ya, menarik sekali pertanyaannya ini. Kalau berbicara uswah atau contoh, maka contoh yang terbaik dalam Islam adalah tentu Rasulullah SAW. Dalam berbagai kitab hadis ataupun kitab-kitab tentang al-ahwal asasiyah yang berkaitan tentang keluarga, di situ dijelaskan banyak hadis yang menjelaskan bagaimana relasi suami istri yang baik sehingga bisa terhindar atau menghindari kekerasan dalam rumah tangga. Dalam sebuah hadis yang sangat terkenal diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dijelaskan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Rasulullah SAW bersabda, paling baiknya kamu sekalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan Rasulullah mencontohkan sendiri, saya, kata Rasulullah, adalah yang paling baik kepada keluarga saya. Kalau kita melihat hadis yang umum ini sudah seharusnya terbayang, terbesit dalam benak kita. Kalau mau meniru Rasulullah, hindari KDRT. Dan kita pasti sepakat, KDRT itu jauh dari nilai-nilai kasih sayang. Nah, karena itu kalau kita ingin mencontoh menjadi keluarga yang baik, ya contohlah Rasulullah, di mana beliau sama sekali beliau memberikan menjadi suami yang paling baik. Dan beliau mencontohkan sendiri, beliaulah yang paling baik terhadap keluarganya. Dan ada satu hadis yang menurut saya sangat menarik, Bu Dr. Lili, diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah.
An Aisyah, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu biyadihi wala imra'atan wala khadiman illa ayyujahida fi sabilillah. Hadis ini menurut saya sangat luar biasa sekali. Beliau, kata Sayyidah Aisyah, bahwa Rasulullah sama sekali tidak pernah memukul sedikit pun kepada istrinya dan juga tidak memukul sedikit pun kepada pembantunya. Dalam sebuah kitab berjudul Tarhut Tasrib karya Nasruddin Ali Al-Baidawi mengenai hadis ini, beliau menjelaskan tentang kesaksian sahabat Anas. Apa kesaksian sahabat Anas? Nabi tidak pernah memarahi istri dan pembantunya. Nah, ini tamparan keras ini bagi para suami ini ya. Rasulullah tidak pernah memarahi pembantunya atau istrinya dan juga pembantunya atau asisten rumah tangga. Sama sekali tidak pernah marah. Marah aja tidak, apalagi mukul. Nah, ini kan sangat luar biasa ya. Sehingga kalau kita ingin mencontoh Rasulullah, yang paling dekat apa sih yang bisa kita lakukan? Jangan marah kepada anggota keluarga. Satu lagi, nah ini yang menarik menurut saya. Apa yang dilakukan Rasulullah bersama istrinya begitu ya, suatu ketika dijelaskan juga oleh Sayyidah Aisyah, karena hadis-hadis tentang rumah tangga ini kan banyak diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah ya, karena beliau sendiri yang menyaksikan secara langsung. Apa kata Sayyidah Aisyah melihat apa yang dilakukan Rasulullah? Sayyidah Aisyah menceritakan, saya pernah minum segelas air, begitu kata Sayyidah Aisyah. Jadi ya ibaratkan teh ini Sayyidah Aisyah minum gitu ya, padahal beliau sedang dalam keadaan haid. Ini juga perlu dilihat sosiohistorisnya, di mana dulu ketika Arab sebelum Islam datang, perempuan haid itu kan merupakan manusia yang rendah gitu ya. Bahkan diceritakan dalam beberapa buku itu, perempuan yang haid itu ya diusir dari rumahnya, bahkan ada yang tidak dikasih makan dan seterusnya. Tapi untuk mengkantar budaya yang sangat tidak manusiawi ini, Rasulullah mencontohkan bahwa suatu ketika Sayyidah Aisyah minum di sebuah gelas, dan beliau minum di satu tempat, misalnya Sayyidah Aisyah minum di satu tempat, dan disitulah Rasulullah juga minum di tempat itu. Ya, intinya apa? Ya, satu, ini ingin mengkantar bahwa istri itu ya adalah istrinya walaupun dalam keadaan haid begitu ya. Jangan sampai kalau tidak haid didekati, tapi kalau haid dijauhi. Gitu. Ini sama sekali lagi tidak sesuai dengan uswah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan yang nomor dua, untuk menyenangkan istrinya. Memang ada banyak tawaran nih ya, ada banyak aturan, ada banyak tuntunan, ada banyak contoh teladan yang bisa kita ikuti agar tidak terjadi kekerasan, baik kekerasan seksual maupun kekerasan dalam rumah tangga kita. Seperti dalam buku ini, buku fikih anti kekerasan ini juga ada banyak tawaran-tawaran yang disuguhkan agar kita bisa terjauh atau bisa tidak terkena kasus kekerasan seksual. Dan kita tanya langsung pada penulisnya. Baik, kita kembali ke Prof. Fauzi. Prof. Fauzi, setelah kita berdiskusi panjang lebar tentang berbagai tuntunan, berbagai contoh yang diberikan oleh agama agar kita bisa terhindar dari kasus kekerasan seksual, sekarang apa yang ditawarkan Prof. Fauzi dalam buku fikih anti kekerasan seksual ini agar kasus-kasus kekerasan seksual tidak marak terjadi di lingkungan kita? Saya menawarkan bahwa perbuatan kekerasan seksual itu harus dikategorikan sebagai extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa, sehingga sanksinya itu bisa dikategorikan dengan sanksi takzir. Kalau sanksi takzir itu bisa lebih berat dibanding sanksi yang dicantumkan di dalam jarimah hudud, misalnya sampai hukuman mati, kemudian kebiri, pemiskinan, dan hukuman-hukuman lain yang sangat berat. Ini untuk meminimalisir atau bahkan untuk menghilangkan bentuk perbuatan kekerasan seksual itu. Yang kedua, terkait korban, saya menawarkan korban khususnya yang diperkosaan itu adalah dengan yang pertama melalui pembuktian tes DNA dari perspektif
korban itu yang kedua adanya pembuktian terbalik murni. Artinya kalau ada seseorang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual yang secara bukti ini misalnya saksinya sulit, pelakunya tidak mengaku, maka dengan model pembuktian terbalik murni. Artinya yang tertuduh sebagai pelaku itu harus membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan. Jadi bukan yang menuduh yang disuruh membuktikan, tetapi si pelaku itu yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan perbuatan kekerasan seksual yang dituduhkan. Itu saya kira di ending dari buku saya ini tawaran supaya untuk melindungi hak-hak korban, sehingga pembuktian terkait kekerasan seksual khususnya dalam case perkosaan ini adalah dengan pembuktian terbalik murni. Itu saya kira poin-poin dari isi buku saya ini. Untuk lengkapnya silahkan nanti bisa dibaca secara utuh gagasan saya di dalam buku ini, karena di awal buku ini alhamdulillah sudah banyak endorse dari para tokoh-tokoh ulama fikih, kemudian para praktisi, pegiat-pegiat gender yang saya cantumkan di awal buku ini, yang beliau berkenan memberikan endorse pernyataan tentang isi dan poin-poin kelebihan dari isi buku ini. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas penjelasannya yang luar biasa, atas sharing ilmunya kepada kita semua. Semoga membawa manfaat. Iya, menarik pemirsa. Ada istilah pembuktian terbalik murni dari yang disampaikan oleh Prof Fauzi. Nah, untuk Pak Dr. Holilur, ini bagaimana menurut Anda pembuktian terbalik murni dalam kasus pemerkosaan ini menurut hukum kita bagaimana? Istilah yang beliau sampaikan yang ditawarkan oleh Prof Fauzi itu melakukan pembuktian terbalik murni ya. Oke, jadi gini. Memang kasus pemerkosaan ini kalau dalam hudud bisa dikategorisasi dalam perzinahan ya. Tapi khusus perempuan yang menjadi korban, memang ada dalam kaidah fikih itu bahwa yang namanya korban tidak bisa dihukum karena beliau orang ini menjadi korban, sehingga hukuman perzinahan ini ya hanya berlaku bagi seorang laki-laki. Tapi pada faktanya memang kalau kita mengkaji hukum pidana Islam, kan ini ranahnya hukum pidana Islam, memang aturan persaksian atau pembuktian gitu ya, pembuktian pada perzinahan ini memang sangat sulit, yaitu 4 orang saksi yang melihat langsung terjadinya peristiwa perzinahan. Ini kan satu yang sangat sulit sekali. Menurut saya di satu sisi ini bagus, di satu sisi ini bagus demi kemaslahatan atau demi terpenuhinya hak-hak korban. Karena kalau harus membuktikan dengan 4 orang saksi itu, wah itu sangat-sangat berat sekali, terutama di masa sekarang, dimana sekarang ya udah di rumah gitu ya, ada sekat rumah, ada penutup. Mungkin di Arab dulu sangat-sangat mungkin hal itu dilihat secara langsung ya, dengan sedikitnya bangunan misalnya. Tawaran beliau menurut saya sangat-sangat bagus demi kemaslahatan bagi si perempuan, sehingga ketika ada perempuan yang melapor itu kan setidaknya sudah menjadi puncak gitu ya, dia sudah merasa sedih dan seterusnya, puncaknya ya melapor. Dan ketika ini sulit untuk dibuktikan, seharusnya si laki-laki lah yang harus membuktikan bahwa dirinya itu tidak tidak melakukan itu. Di satu sisi ini bagus, tapi di sisi lain kalau saya menanggapi penyampaian beliau itu, memang dalam kajian fikih pidana Islam atau hukum pidana Islam ini, khususnya masalah pembuktian ini, ulama menjelaskannya begini, kenapa sih harus dengan 4 saksi dan itu melihat langsung? Ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa justru karena hukuman zina ini berat, terutama bagi yang sudah menikah, itu kan dirajam sampai meninggal. Bagi yang belum menikah itu dicambuk 100 kali gitu ya. Ini kan lumayan berat, terutama bagi yang sudah menikah. Adanya 4 orang saksi ini, sebenarnya hukum Islam ingin menjaga agar tidak banyak terjadi gitu ya. Maksudnya tidak terjadi, hukuman itu tidak diberikan, hukuman hudud itu tidak diberikan. Misalnya suatu ketika ada seorang, di hadis ini dijelaskan, suatu ketika ada seorang laki-laki mengaku, wah ini hebatnya orang dulu ya, mengaku melakukan perzinahan gitu ya. Setelah itu Rasulullah menanggapi paling hanya ini. Jadi Rasulullah justru ingin
agar kejadian ini, agar apa namanya, hukuman itu tidak diberikan kepada orang itu. Nah, dengan adanya 4 saksi itu memang suatu yang sangat sulit sehingga hukuman itu tidak diberikan. Nah, makanya pembuktian selain 4 saksi kalau dalam kasus perzinahan, kalau menurut sebagian ulama ya nggak bisa. Misalnya dengan pembuktian terbalik misalnya nggak bisa, karena memang hukuman, karena hukumannya sangat berat, ya memang aturannya diperketat. Nah, bagaimana kalau tidak bisa menghadirkan 4 saksi, itu bisa masuk pada kategori takzir gitu. Nanti ada hal yang lain. Kalau hudud itu suatu yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran hadis, dan itu berat hukumannya, terutama bagi yang sudah menikah, yaitu dirajam sampai meninggal. Tapi jika ini sulit dibuktikan, atau ya karena suatu hal tidak masuk kategori zina, itu bisa dihukum dengan aturan lain, yaitu dengan takzir. Tapi apapun itu, menurut saya terobosan beliau itu, penawaran beliau tentang pembuktian terbalik itu sangat-sangat menarik sekali ya, untuk menjaga hak-hak dan untuk menjaga kemaslahatan seorang perempuan yang menjadi korban. Saya kira begitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Dr. Khalilur Rahman. Semoga dengan adanya berbagai aturan baik tingkat internasional, nasional maupun agama kita tentang kekerasan seksual akan mampu menekan angka kekerasan, baik kekerasan seksual maupun kekerasan dalam rumah tangga. Islam melalui piranti dan nilai-nilai ajarannya sangat memuliakan perempuan. Negara Indonesia melalui berbagai aturannya sangat menghormati perempuan. Dan dunia dengan ragam deklarasinya sangat melindungi perempuan. Tidak satu pun yang mengizinkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Mari gerak bersama, aman bersama, wujudkan budaya nera kekerasan. Simak terus Women Voice, Lingkar Gagasan Perempuan. Saya Ninik Huriah, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.